Kenapa terjun lagi ke dunia pertanian? Sedangkan kuliah jauh-jauh di Mesir, kok nggak ngajar, kok nggak jadi PNS, kok nggak kayak gini, malah jadi petani gitu. Karena emang mindsetnya udah salah. Kita sebagai anak muda itu biasanya kan ngapain di sawah, hasilnya nggak menjamin kelayakan hidup dan segala macam, nggak bergengsi. Coba kita benahi kenapa pertanian itu nggak bikin kita maju, nggak bikin kita berkembang. Lah disitulah ada sistem yang salah gitu. Kita perbaiki pola pikir kita perbaiki cara pandang kita terhadap pertanian. Gimana solusinya biar kita itu sebagai petani berkembang, bahkan membuka lapangan pekerjaan serta mencari profit sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Riza. Saya berasal dari Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan saat ini menjalankan usaha di pertanian cabai. Background saya kebetulan dulu saya pondok di Subhanul Waton, Tegalrejo, SMP dan SMK. Setelah itu break 1 tahun untuk bimbel bahasa. Setelah itu ke Mesir, kuliah di Al-Azhar, Kairo, jurusan Syariah Islamiyah perbandingan fikih madhab gitu. Saya sendiri kuliah sambil melakukan kerja ya bisnis kecil-kecilan, itu buka money changer, travel, terus sama logistik dari Jakarta ke Kairo sama Kairo Jakarta. Itu usaha saya selama 5 tahun. Setelah itu lulus kuliah, kembali ke Indonesia, terjun ke dunia pertanian. Dulu awalnya sih itu Mas, penuh dengan tantangan. Ya awalnya sama teman, loh kamu tuh kuliah jauh-jauh, bisnisnya udah enak kok malah kamu di pertanian gitu. Ngapain di tani gitu, kayak kamu salah teman, salah profesi gitu semuanya. Omongan tetangga pasti Mas, kuliah gagal gitu, kok nggak ngajar, kok nggak jadi PNS, kok nggak kayak gini, katanya udah enak bisnis di Mesir, katanya udah bisa beli ini itu, punya ini itu, tapi kok malah jadi petani gitu. Cara menyikapinya gini Mas, ya udah dengan adanya kritikan, ya mungkin kritik bagus bisa dibilang kritik buruk ya Mas ya, tapi aku menyikapinya kritik bagus, oke, aku buktiin gitu. Ya udah, dari situ malah menjadi semangat kita untuk jadi membara gitu. Aku punya prinsip orangnya fokus, apa yang dikatakan orang lain yang itu sama sekali nggak membuat aku menjadi up atau membangun aku, ya udah aku biarin aja Mas. Kalau orang tua sih mendukung Mas, apa aja yang aku lakuin yang penting totalitas ya silahkan gitu. Awalnya bertani itu ya susah Mas, emang nggak gampang ya, semuanya bisnis itu nggak gampang. Apalagi aku mulai awam, ibaratnya walaupun anak petani tapi yang namanya nyemprot itu masih salah juga. Ya awalnya kok kayak gini ya, udah ngeluarin duit banyak kok hasilnya panennya segini, kapan balik modal, kapan bisa cari cuan sebanyak mungkin gitu. Akhirnya ya udah, terutama mak saya yang nyemangatin, ya udah namanya proses gitu, nikmati aja prosesnya gitu, yang penting nggak pernah berhenti untuk berproses. Sebenarnya di bisnis ini Mas, banyak aku menemukan bukti-bukti yang konkret dari Quran. Dulu di pondok diajarin suruh bersyukur gitu, apa sih fungsi bersyukur? Ternyata gini Mas, setelah aku dalamin di dunia kerja, merasakan dengan bersyukur, akhirnya hati kita tenang, pikiran kita enak. Akhirnya dengan itu tuh bisa menciptakan ide-ide yang brilian Mas. Kalau nggak bersyukur tuh kayaknya hati itu nggak enak, pemikiran gerusak-gerusuk kayak terburu-buru, itu malah jadinya hancur semua Mas. Tapi ya udah, alhamdulillah kita udah di titik ini, kita nggak berhenti berproses, gagal nggak apa-apa, setidaknya kita udah berani mencoba. Sama aku menemuin ayat ini Mas di Al-Quran, di surat Al-Waqiah, untuk para petani ketika menanam gagal. Jadi gini, di surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Jadi afara'aitum ma tahrusun, apakah kamu melihat benih yang kamu tanam, memperhatikan benih dari benih yang kecil hingga menjadi buah yang bisa 1 kilo seperti ini. Nah terus dari situ ayat lanjutannya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, maksudnya kami Tuhan yang di atas gitu. Ternyata ya kita cuma bisa mencangkul, memenuhi air, sama memberi pupuk. Sisanya yang memanjangkan akar,
terus apa ini daunnya jadi lebih besar, buahnya lebih lebat dan segala macam, itu kita nggak punya kuasa sama sekali, nggak punya kuasa. Akhirnya terus setelah ayat lanjutannya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafaqqahun. Ketika kami membuat kamu gagal, ya udah kamu akan tercengang gitu, terkaget-kaget. Loh, udah dipupuk, udah sesuai SOP, udah kita rawat sebaik mungkin, kok bisa ya nggak tumbuh malah bahkan mati dan segala macam. Lah itu kita nggak punya kuasa, kita cuma punya usaha, ikhtiar, doa dan tawakal. Sisanya kita serahkan ke Tuhan gitu. Untuk luas lahan saya sekitar 1,3 hektar. Untuk cabai di sini sendiri hampir 80% itu Sakti sama Asmoro. Kalau yang sisanya 20% itu cuma percobaan, kayak Grande, Lestari itu cuma buat percobaan, tapi kurang lebih hasilnya sama aja, Mas. Tergantung perawatan sih, kembali lagi kalau tanaman tuh. Yang penting ini, Mas. Pertama itu olah lahan. Karena olah lahan ini menentukan kita pilih lahan ini bagus atau enggak, kita harus cek itu tanahnya gimana, bagus enggak, gembur enggak, kayak nutrisi enggak, itu perlu kita cek. Sebaik apapun perawatan kita, sebaik apapun benih kita, sebanyak apapun modal yang kita keluarkan, kalau pondasi utama tanahnya enggak support, gagal. Yang pertama adalah pemilihan lahan, terus yang kedua benih, yang ketiga perawatan. Terus kalau kendala ini, Mas, kalau di saat musim hujan udah pasti kayak sekarang ini, Mas, per hari ini dibuat ya, Mas ya, cabai bisa 70.000. Itu karena apa? Kelangkaan banget di sistem produksi. Jadi kalau berkunjung langsung ke petani langsung, itu banyak yang gagal. Ya alhamdulillah ini kita masih panen sekitar 70%, Mas. 30% ya udah mati, kita tanam ulang lagi gitu. Jadi emang perawatan cabai itu benar-benar kita harus etos kerja yang serius, Mas. Oh, ini kurang nutrisinya, kurang, ini kebanyakan nitrogen, ini pH tanah kurang. Ya udah kita cek, kita perbaiki, kita rawat gitu. Salah satu yang penyakit yang dialami petani cabai adalah antraknos dan layu. Ya udah Pak, apa obatnya? Ya udah Mancozeb gitu. Mancozeb perbanyak gitu kalau musim hujan. Terus kalau untuk layu itu sebenarnya pilihannya ada dua, Mas. Kita mau milih untuk tanamannya lebat, subur, atau posisi kita panennya sedikit tapi selamat. Kalau dikit selamat itu kita kurangin kohe ayam, syukur-syukur cangkul aja, Mas. Tapi kalau kita pengen lebat, buahnya banyak, itu ada resiko juga. Cepat tumbuhnya, gede, buahnya banyak, tapi nanti resikonya kena layu. Lah, kita harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Untuk fungisida kita fokus ke ini, Mas, yang termasuk obat abamectin. Kandungannya abamectin, merek dagang banyak. Terus untuk yang fungisida kita ke sistemik sama yang kontak, kita pakai yang agak tinggi. Azistrobin sama Mancozeb, bahan esmetil itu apa, Mas? Kita nggak bisa handle itu cuma satu cuaca. Kalau mungkin ke tengkulak, harga dan segala macam itu masih enak kita kontrol. Tapi yang benar-benar di luar kontrol kita adalah cuaca, yang mana kita bisa semprot waktu jam sekian sampai jam sekian untuk lahan ini, jadi nggak bisa karena mungkin faktor alam gitu. Itu cuaca yang emang diberikan Tuhan, nggak bisa kita kontrol. Panenan ini kita target itu kalau normal ya, Mas ya, ini satu kali petik ini bisa 450 kilo. Tapi karena emang cuaca tidak mendukung, akhirnya produksi mengalami penurunan, kita cuma dapat sekitar 150 kilo satu petik, 150-170. Untuk pemasaran kalau ini random ya, Mas ya. Jadi kadang diambil di Tengkulak, kadang ambil di luar kota, kadang kita kalau kirim ke luar kota mungkin masih 1 kali 2 kali kalau untuk cabai, karena udah terkenal banget cabai itu banyak bandarnya, banyak penipunya, modusnya. Akhirnya lebih banyak kita kirim mungkin ke Tengkulak yang pertama, terus yang kedua keluar kota. Kalau emang kayak yang sayur-sayur kita kirim jauh-jauh itu masih minim banget, masih minim. Aku baca data statistik itu, Mas. Indonesia ini 280 juta jiwa. Ini kita itu per satu kapita itu butuh 2 kilo per 1 tahun. Kita itu masih impor cabai itu, tapi bukan cabai yang masih buah, udah dikeringkan jadi produk kemasan untuk dia apa, diolah jadi saus, sambal dan segala macam yang jadi produk pabrik. Itu kita masih impor sama ekspornya itu selisihnya itu hampir 150%. Bayangkan coba. Jadi kurang menarik apa untuk jadi petani ini? Kita masih impor dengan lahan 26 juta hektar atau 1/4-nya daratan di Indonesia.
kita masih produksinya masih kurang banget. Nah, ini salah siapa gitu? Kalau kita lihat sebenarnya dari sistem, kesalahan dari sistem. Gimana sistemnya itu buat petani itu lebih menguntungkan, mengedukasi, memberikan solusi. Jadi kita harap pemerintah juga lebih fokus untuk membantu para petani. Karena anak muda ini terutama sarjana itu cuma 0,7%. 0,7% dari penduduk Indonesia, Mas. Itu sangat tipis banget yang menjadi petani. Itu nggak ada perbandingannya gitu loh. Itu yang sarjana. Yang sarjana aja masih gagal untuk menjadi petani yang sukses, apalagi yang nggak sarjana. Makanya ini peluang banget ini bagi kita, justru opportunity untuk masa depan di saat masa krisis seperti ini. Kalau tentang ngomongin privilege, enak punya lahan, punya modal, punya guru yang gratis dan di segala macam. Enggak juga. Jadi semuanya itu hasil effort daripada kerja keras kita gitu. Bapak kita yang merintis usaha terus kita nikmati, enggak. Banyak juga yang bapaknya konglomerat, anaknya hancur ngejalanin bisnis di bapaknya. Karena apa? Enggak siap secara mental dan mindset, Mas, gitu. Justru yang pertama modal adalah mental. Mental, gimana caranya kita mental itu mempersiapkan pola pikir kita, berpikir secara terstruktur. Ya pertama perbaiki framework kita, cara pandang kita melihat dunia gimana, cara pandang kita melihat hidup itu gimana. Itu yang utama adalah bekalnya itu. Itu kita ngerasa kesusahan menjual, menanam produksinya, pupuk naik, alam, lingkungan dan segala macam. Sebenarnya semuanya ada solusi, Mas. Pasti di balik hujan pasti ada terang, di balik kesulitan ada kemudahan, Mas. Kalau kita mau belajar, upgrade ilmu, upgrade pengalaman, skill, insya Allah nanti semuanya itu bertahap sesuai tangga, kita nanti menemukan solusi step by stepnya gitu. Mengutip dari qaul ulama bahwasanya al-insan ibnal bi'ah, bahwasanya manusia itu dihidupkan daripada lingkungannya, anak daripada lingkungan. Makanya kalau kita malas, kita bodoh, kita nggak bisa upgrade skill, kita nggak bisa apa-apa, kita harus bergaul, menemukan lingkungan yang menjadi tujuan kita. Karena kita berbaur dengan hal baik, nanti insya Allah akan menjadi baik. Kembali lagi ke kita jadi orang baik, bergaul ke tempat yang nggak genah, lama-kelamaan kita juga ikut menjadi orang tersebut gitu. Kalau untuk berkunjung, bersilaturahim ke sini, kita buka pintu seluas-luasnya untuk saling belajar. Bukan saya mengguri, karena saya juga masih tahap belajar juga. Alamat saya ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nanti ada di sesmod di situ, ladangbarokah.id di Instagram. Nanti bisa muncul banyak link, ada WA, Facebook dan lain-lain. Alhamdulillah udah centang biru. Terus untuk WhatsApp, kita pegang komunitas sekitar 800 komunitas di WhatsApp grup. Buat anak muda semuanya, saya juga masih muda, jadi jangan berhenti belajar sama bersyukur. Upgrade terus skill, jangan banyak alasan, yang serius dalam menjalankan apapun. Terus terima kasih juga untuk Cap Capung, channel yang sudah saya tonton dari tahun 2020-an. Jadi saya udah kenal beliau. Terus alhamdulillah saya sampai di wawancara Cap Capung. Ini sangat bermanfaat banget video seperti ini, karena ini adalah berjihad di tempat digital saat ini. Semoga menjadi amal jariah, dan ini selalu support terus Cap Capung, karena dengan Anda mensubscribe ini menjadi ladang jariah dari jari Anda gitu.